9 kami menjelaskan materi tentang konsep permutasi dan juga masuk kombinasi untuk memenuhi tugas statistik deskriptif. Sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan beberapa orang dari kelompok kami. Saya sendiri selaku moderator yaitu Bapak Ramadan. Saya Arti Widiawati, saya Cecil Livia. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan materi. Selanjutnya kita akan masuk dalam materi yaitu permutasi. Permutasi adalah sebuah konsep dalam matematika dan teori kombinatorial yang mengacu pada pengaturan ulang elemen-elemen dari suatu himpunan dalam urutan tertentu. Dalam permutasi, penting untuk memperhatikan urutan elemen-elemen tersebut, sehingga setiap pengaturan menghasilkan susunan yang berbeda. Oleh karena itu, dalam menyusun panit tersebut, maka urutan sangat mempengaruhi, sehingga urutan akan menjadi suatu pertimbangan. Permutasi dalam sekumpulan objek merupakan suatu pengaturan dengan memperhatikan urutan tertentu dari semua objek maupun sebagian. Oleh karena itu, permutasi dari R, unsur yang diambil dari N, unsur yang tersedia, dengan unsur yang berbeda dan R kurang dari sama dengan N, maka susunan dari R unsur tersebut adalah suatu urutan tertentu. Selanjutnya adalah rumus permutasi. Rumus permutasi digambarkan NPR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Keterangannya adalah N itu adalah banyaknya elemen himpunan keseluruhan, sedangkan R banyaknya elemen himpunan yang diamati. Selanjutnya adalah manfaat permutasi. Dengan menggunakan permutasi, kita dapat mengetahui berapa banyak kemungkinan susunan yang dapat dibentuk dari sejumlah objek yang berbeda ataupun sama. Permutasi memiliki beberapa kegunaan dan manfaat antara lain. Yang pertama adalah permutasi dapat membantu kita dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan pengaturan, seperti susunan seri angka, password, tempat duduk, nomor, kupon, plat nomor, dan lain-lain. Kedua, permutasi dapat membantu kita dalam menghitung peluang suatu kejadian yang memperhatikan urutan, seperti peluang mendapatkan kartu tertentu dalam permainan poker, peluang memenangkan lotre, peluang mendapatkan kombinasi warna tertentu, dan lain-lain. Yang ketiga adalah permutasi dapat membantu kita dalam menciptakan variasi kata dan penulisan dalam bahasa seperti anagram, palindrom, sandi, dan lain-lain. Yang keempat adalah permutasi dapat membantu kita dalam mengembangkan kreativitas dan imajinasi seperti membuat puisi, cerita, lagu, lukisan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kelebihan permutasi. Yang pertama ialah memberikan pengaturan objek yang berbeda-beda. Yang kedua, menghindari pengulangan elemen dalam pengaturan. Yang ketiga, menunjukkan variasi kemungkinan yang lebih kompleks. Yang keempat, dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti statistik, probabilitas, dan komputer. Yang terakhir, menciptakan variasi kata dan penulisan dalam bahasa. Selanjutnya, setelah kelebihan permutasi, ada juga kekurangan permutasi. Yang pertama adalah membutuhkan perhitungan yang rumit tergantung pada panjang pengaturan. Yang kedua, penerapannya terbatas pada situasi khusus. Yang ketiga, memerlukan perhatian ekstra untuk menghindari pengulangan elemen. Yang keempat, hasil yang dapat dihasilkan terlalu banyak tergantung pada jumlah elemen. Yang terakhir, proses mencari permutasi dapat memakan waktu lama. Selanjutnya adalah beberapa masalah yang sering timbul pada saat mengerjakan permutasi dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah salah memilih rumus permutasi yang sesuai dengan jenis soal. Misalnya, menggunakan rumus permutasi biasa untuk soal yang melibatkan unsur yang sama, atau menggunakan rumus permutasi siklis untuk soal yang tidak berbentuk lingkaran. Cara mengatasinya adalah dengan memahami definisi dan ciri-ciri dari setiap jenis permutasi, serta memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan rumus permutasi. Selanjutnya adalah permasalahan kedua yang sering timbul adalah salah menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan. Misalnya menghitung 5 faktorial sebagai 5 kali 4 kali 3 kali 2, padahal seharusnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Cara mengatasinya adalah dengan mengingat definisi dari faktorial, yaitu hasil kali bilangan hasil berurutan dari 1 sampai dengan n. Jika n lebih besar dari 2, anggap saja maka n-nya itu sama dengan 3. Maka n-nya sama dengan 1 kali 2 kali 3. Jadi itu bisa didapat dari misalkan n dikurang 2, berarti 3 dikurang 2 berarti 1. Terus n dikurang 1 berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Dan n itu 3, jadi didapatlah 1 kali 2 kali 3. Selanjutnya permasalahan terakhir yang sering timbul adalah salah menafsirkan soal yang memerlukan permutasi atau kombinasi. Misalnya, menghitung banyaknya cara memilih 3 siswa dari 10 siswa sebagai permutasi, padahal seharusnya kombinasi, karena urutan tidak penting.
Cara mengatasinya adalah dengan membedakan antara permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah pengaturan ulang elemen-elemen dari suatu himpunan dalam urutan tertentu, sedangkan untuk kombinasi sendiri adalah pemilihan elemen-elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan. Jadi kalau untuk kombinasi itu tidak memperhatikan urutan sama sekali, sedangkan permutasi itu memperhatikan urutan. Macam-macam permutasi. Yang pertama ada permutasi dari seluruh objek. Dalam permutasi dari seluruh objek, semua elemen dari himpunan tersebut harus digunakan dalam setiap pengaturan, sehingga tidak ada elemen yang tersisa atau terulang. Rumus permutasi dari seluruh objek adalah n faktorial, di mana n adalah jumlah elemen dari himpunan tersebut. Yang kedua ada permutasi R unsur dari N unsur. Susunan R unsur dari N unsur yang berlainan dengan memperhatikan urutan disebut permutasi K unsur dari N unsur. Sebagai contoh, jika diminta menyusun 3 huruf A, B, dan C akan disusun 2 huruf dengan urutan yang berbeda. Maka susunan yang diperoleh adalah AB, AC, BA, BC, CA, dan CB. Seluruhnya ada 6 susunan yang berbeda. Setiap susunan ini disebut permutasi 2 unsur dari 3 unsur yang tersedia. Kemudian yang ketiga ada permutasi R objek dengan pengembalian. Susunan objek yang diambil dari N objek dengan memperhatikan urutan dan membolehkan objek yang sama dipilih lebih dari sekali. Dan yang keempat ada permutasi dengan unsur yang sama. Untuk tiap unsur pada permutasi tidak dibolehkan menggunakan lebih dari 1 kali kecuali apabila dinyatakan secara khusus dalam permutasi dengan unsur sama. Penting untuk memperhatikan jumlah anggota yang sama tersebut agar tidak terjadi pengulangan susunan yang sama. Baik, yang kelima ada permutasi siklis. Dalam permutasi siklis ini adalah suatu penentuan susunan secara melingkar di mana diperoleh melalui penetapan satu objek di satu posisi dan selanjutnya menentukan kemungkinan posisi objek yang lain yang sisa sehingga jika tersedia unsur N yang berbeda, maka banyaknya permutasi siklis ini dari N unsur menjadi N kurang 1 faktorial. Dan yang terakhir, ada permutasi N objek semua tidak dibedakan. Susunan objek yang diambil dari N objek yang sama tanpa memperhatikan urutan berbunyi apabila suatu objek tidak bisa dibedakan, artinya penyelesaiannya adalah dengan jumlah permutasi hanya akan berjumlah 1 saja. Kombinasi adalah proses pemilihan elemen dari himpunan di mana urutan pemilihan elemen tidak diperhatikan. Di dalam kombinasi, urutan tidak diperhatikan 1, 2, 3 adalah sama dengan 2, 3, 1 dan 3, 1, 2. Misal, kita ingin membeli milkshake dan diperbolehkan mengkombinasi 3 rasa apa saja, yaitu apel, banana, cherry, dan durian. Maka kombinasi apel, banana, dan cherry tersebut sama dengan kombinasi banana, apel, cherry. Jadi, kita ingin membuat kombinasi dari kemungkinan rasa ini. Pertama-tama, mari kita persingkat nama buahnya dengan memilih huruf pertama dari namanya. Kita hanya mempunyai 4 kemungkinan kombinasi untuk soal di atas ABC, ABD, ACD, dan BCD. Juga perhatikan bahwa ini adalah satu-satunya kombinasi yang mungkin. Hal ini dapat dengan mudah dipahami dengan kombinasi formula. Rumus kombinasi berikut adalah rumus dari kombinasi C dalam kurung N dan R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial atau N dikurang R faktorial. Keterangannya yaitu C atau NR permutasi R objek dan N objek yang ada. N banyaknya objek keseluruhan dan R banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang perbedaan permutasi dan kombinasi. Yang pertama, permutasi itu menyusun kata sandi dan kombinasi memilih kelompok. Yang kedua, untuk permutasi memilih pemenang dengan juara bertingkat, juara 1, 2, dan 3, sedangkan kombinasi memilih peserta yang lolos untuk babak selanjutnya. Yang ketiga, untuk permutasi menyusun susunan organisasi seperti ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan yang untuk kombinasi nomor 3 memilih delegasi. Dan yang terakhir untuk permutasi menentukan posisi duduk pada meja dan untuk kombinasi mengambil 2 bola dari wadah. Perhitungan permutasi dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada permutasi dari seluruh objek. Yang dimana adalah rumusnya P dalam kurung N, N sama dengan N faktorial. Soalnya yaitu berapa banyak angka yang dapat dibentuk dengan menggunakan semua digit ini tanpa pengulangan. Solusinya yaitu jumlah digitnya adalah 10.
10 dari 0 sampai 9. Lalu karena setiap digitnya hanya boleh digunakan sekali tanpa ada pengulangan, maka kita menggunakan rumus yang sederhana, yaitu n faktorial. Lalu kalikan semuanya dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 dan seterusnya, maka dihasilkan 3.628.800. Contoh soal yang kedua dari permutasi R unsur dari N unsur. Yang rumusnya adalah berikut. Dengan contoh soalnya, sebuah tim bola basket memiliki 12 pemain dan akan dipilih 5 pemain sebagai starting line up. Berapa banyak pilihan starting line up yang mungkin? Maka rumus ini kita gunakan untuk menghitung tim bolanya, yang dimana N adalah 12, jumlah unsurnya yaitu R adalah 5, maka dihasilkan seperti P 12,5 sama dengan 12 faktorial dibagi 12 kurang 5, 12 faktorial dibagi 7, maka kalikanlah semua 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, maka dihasilkan 79.872 untuk pilihan starting line up yang mungkin untuk memilih 5 pemain dari tim. Contoh yang ketiga dari permutasi dengan unsur sama, yang dimana rumusnya P sama dengan N faktorial dibagi K faktorial, L faktorial, M faktorial. Soalnya dalam sebuah klub ada 8 pria dan 5 wanita. Klub tersebut memilih 3 orang dari anggota untuk mengikuti sebuah pertandingan. Berapa banyak cara yang berbeda untuk memilih tim jika harus terdiri dari 2 pria dan 1 wanita? Solusinya, maka kita menggunakan rumus unsur sama dengan modifikasinya, yang dimana N adalah 13 total dari anggota klub, K-nya 2, L-nya 0, M-nya 1, maka dihasilkanlah 13 kali 12 kali sekian, lalu dibagi 2 kali 1 kali 1, maka dihasilkan 3 miliar sekian. Selanjutnya pada contoh permutasi R objek dengan pengembalian dengan rumusnya N R kecil sama dengan N pangkat 2. Contohnya jika ada 3 orang karyawan yaitu I, J, dan K, dipermutasikan sebanyak 2 kriteria dengan pengembalian, sehingga jumlah permutasi adalah 3R2 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Selanjutnya contoh permutasi siklis, yang dimana rumusnya P dikali N kecil sama dengan N dikurang 1 faktorial. Contohnya jika terdapat 4 objek yang akan diatur dalam permutasi siklis, maka terdapat 4 kurang 1 faktorial sama dengan 3, lalu hasilkanlah dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Contoh permutasi N objek semua tidak dibedakan, yang dimana rumusnya P dikali N sama dengan N faktorial. Contohnya jika terdapat 4 objek yang tidak dibedakan dan akan diatur dalam urutan tertentu, maka terdapat 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 permutasi yang memungkinkan. Selanjutnya contoh soal dari kombinasi 8 orang terpilih dari 15 kandidat, yaitu 5 perempuan dan 10 laki-laki. Ditanyanya berapa banyak kombinasi yang berbeda yang mungkin terjadi. Lalu kita perhitungkan N-nya sama dengan 15, R-nya sama dengan 8. Hasilkanlah menjadi seperti ini, 15 kombinasi 8 sama dengan 15 faktorial dibagi 8 faktorial dalam kurung 15 kurang 8. Hasilnya menjadi 6,1. Selanjutnya, kesimpulan dari 2 materi di atas mengenai permutasi dan kombinasi adalah sebagai berikut.
Permutasi dan kombinasi sama-sama melakukan penyusunan dari sejumlah objek yang berbeda, baik dilakukan untuk seluruh objek ataupun sebagian objek, di mana syaratnya R kurang dari N, tetapi bila R sama dengan N berarti bukan menyusun sebagian objek, tapi menyusun kembali seluruh objek. Perbedaan antara permutasi dengan kombinasi dalam penyusunan objek adalah, dalam permutasi tidak memperhatikan sama atau tidaknya unsur dari objek yang disusun, tetapi yang diperhatikan adalah urutan susunannya berbeda. Yang penting urutan susunannya tidak sama. Sedangkan untuk kombinasi, yang diperhatikan adalah unsur dari objek yang disusun tidak sama. Itu harus berbeda ataupun tidak boleh sama. Selain itu, konsep dalam perhitungan timbunan menjadi dasar dalam menyelesaikan kasus-kasus permutasi dan kombinasi. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai permutasi dan kombinasi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada materi yang kurang disampaikan. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum